Film diawali dengan diperlihatkan seorang laki-laki yang tinggal di sebuah desa di mana di daerah tempat tinggalnya mayoritas bermata pencaharian sebagai pemburu. Laki-laki ini tinggal bersama keluarga kecilnya. Dia bernama Manduk. Manduk memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Sugye. Manduk dikenal sebagai seorang pemburu harimau yang sangat hebat di desanya. Manduk memburu harimau-harimau yang ada di Gunung Jiri dan kemudian menjualnya untuk bisa bertahan hidup dan memberi makan anak istrinya. Scene berganti ke sebuah kantor kediaman seorang menteri, di mana kediaman menteri tersebut terdapat begitu banyak harimau-harimau yang sudah diawetkan dan dijadikan hiasan. Menteri tersebut sangat berambisi untuk memiliki harimau-harimau yang langka hasil perburuan para pemburu. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk memburu harimau langka bermata satu yang hidup di Gunung Jiri. Kemudian anak buah dari menteri tersebut menyuruh Manduk yang terkenal sebagai pemburu harimau yang sangat hebat di masanya untuk berburu harimau bermata satu ke Gunung Jiri. Tetapi Manduk yang sekarang sudah pensiun dari perburuan harimau selalu menolak tawaran itu. Di sisi lain, anak buah menteri itu telah menyuruh seorang pemburu lain yang dulunya adalah adik seperjuangan dari Manduk. Dia bernama Gogyong. Gogyong ini setiap hari pergi ke Gunung Jiri untuk memburu dan membunuh harimau-harimau yang ada di Gunung Jiri. Gogyong melakukannya untuk memancing harimau bermata satu keluar dari persembunyiannya. Hingga pada suatu hari, Gogyong berhasil membunuh harimau betina yang sangat besar dan juga anak-anaknya. Di mana harimau tersebut merupakan keluarga dari harimau bermata satu. Gogyong membawa harimau-harimau yang sudah mati itu untuk dibawa ke depan kantor menteri. Dari kejauhan puncak gunung, harimau bermata satu mengamati Gogyong dan mengaung sangat marah. Para warga pun berbondong-bondong untuk melihat harimau yang sudah mati tersebut di depan kantor menteri. Manduk yang pensiun dari dunia perburuan harimau sekarang lebih memilih untuk mencari tanaman-tanaman obat yang ada di Gunung Jiri. Kemudian menjualnya lagi untuk bertahan hidup. Manduk hanya hidup bersama anaknya karena istrinya ternyata sudah meninggal. Pada suatu ketika saat perjalanan untuk mencari tanaman-tanaman obat di Gunung Jiri, Sugye anak Manduk mengajak Manduk untuk berburu kembali agar bisa hidup lebih layak. Sugye merasa mencari tanaman-tanaman obat itu menghasilkan uang yang sangat sedikit, berbeda dengan jika mereka kembali berburu. Tetapi Manduk tetap saja menolak karena Manduk punya alasan yang sangat memilukan di masa lalunya. Masa lalu saat Manduk dan juga rekan-rekannya berburu harimau ke Gunung Jiri, mereka memancing harimau yang ada di gunung untuk keluar dengan cara memukul-mukulkan benda yang berbunyi nyaring.
Tiba-tiba, harimau itu keluar dan menerkam semua orang yang ada di sana, termasuk istri Gogyong, adik seperjuangannya. Saat takut harimau tersebut berlari ke arah desa, maka Manduk mengejar harimau tersebut dan kemudian menembaknya dari kejauhan. Sesaat setelah menembakkan senapannya, kemudian Manduk mendengarkan suara harimau tepat di belakangnya. Harimau tersebut adalah harimau yang sudah dicari sejak lama, yaitu harimau bermata satu. Kemudian saat Manduk tersadar bahwa yang ditembaknya tadi bukanlah harimau bermata satu, maka Manduk segera berlari untuk melihat siapa yang tertembak barusan. Naasnya, ternyata yang baru saja dia tembak adalah istrinya sendiri. Manduk merasa sangat terpukul dan bersedih sehingga sejak saat itu dia memutuskan untuk berhenti berburu. Sugi anak Manduk memiliki seorang kekasih dan kekasihnya itu berkata dia akan dinikahkan dengan seorang pemilik toko beras oleh orang tuanya. Orang tua kekasihnya tidak menyetujui hubungan Sugi dan juga kekasihnya karena Sugi adalah anak seorang mantan pemburu dan juga sangat miskin. Karena merasa ingin memperjuangkan kekasihnya, maka Sugi berencana untuk menjadi pemburu seperti ayahnya dulu, agar bisa menjadi orang kaya dan menikahi kekasihnya. Di sisi lain, menteri yang tidak puas dengan hasil buruan Gogyong meminta kepada anak buahnya untuk mendapatkan harimau bermata satu itu. Mereka akan melakukan segala cara untuk mendapatkan harimau bermata satu itu. Gogyong yang merasa kewalahan untuk mendapatkan harimau ingin meminta bantuan kepada Manduk agar bergabung menangkap harimau itu. Gogyong bersama rekan-rekannya mendatangi rumah Manduk untuk mengajak Manduk bergabung. Tetapi Manduk tetap saja menolaknya. Pada saat Manduk mengajak Sugi untuk mencari tanaman-tanaman obat yang ada di gunung, tiba-tiba Sugi kembali meminta Manduk untuk kembali berburu. Tetapi Manduk tetap saja menolaknya, kemudian memukul Sugi yang bersikeras ingin berburu. Sugi yang tidak mendengarkan kata-kata Manduk kemudian berlari meninggalkan Manduk. Saat Manduk menjual tanaman-tanaman yang didapatnya dari gunung, pemilik toko obat memberitahu Manduk bahwa kekasih Sugi akan dinikahkan dengan seorang pemilik toko beras. Kemudian pemilik toko beras yang merupakan sahabat Manduk itu memberi Manduk sejumlah uang untuk melamar kekasih Sugi. Namun pada saat Manduk mendatangi orang tua kekasih Sugi, mereka tidak mengizinkan Sugi untuk menikahi anaknya. Manduk pun pulang dengan rasa kecewa. Kemudian saat tiba di rumahnya, dia mencari Sugi, tetapi Sugi tidak ada di rumah. Manduk berlari ke arah hutan untuk mencari Sugi. Di sisi lain, Sugi ternyata mendatangi kantor menteri untuk menawarkan dirinya sebagai seorang pemburu, karena Sugi merasa dia tahu tempat persembunyian harimau bermata satu itu dari ayahnya. Anak buah menteri itu memberi Sugi sebuah senapan untuk digunakannya berburu. Kemudian Gogyong dan para prajurit beserta Sugi pergi ke Gunung Jiri untuk menangkap harimau tersebut. Mereka dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Gogyong dan juga kelompok prajurit. Kelompok Gogyong bertugas untuk menjebak harimau bermata satu itu dengan meletakkan mayat anak harimau itu di suatu tempat dan memancing harimau itu agar keluar. Dan
Kelompok prajurit bertugas untuk memancing harimau itu keluar di sisi yang lain. Pada saat Sukyi ingin mengikuti kelompok Gogyong, salah seorang paman Sukyi melarangnya dan memintanya untuk mengikuti kelompok prajurit. Kelompok prajurit yang bertugas untuk memancing harimau itu berhasil membuat harimau bermata satu itu keluar. Tetapi naasnya, harimau itu membunuh dan menerkam semua prajurit dan juga semua yang ada di sana. Sukyi yang bersembunyi di balik pohon sambil ketakutan melihat harimau itu membunuh semua yang ada di sana. Kemudian harimau itu mendatangi Sukyi, melihatnya dan melewatinya begitu saja. Pada saat harimau itu meninggalkan Sukyi beberapa langkah, ada seorang prajurit yang berada di sebelah Sukyi yang ternyata masih hidup dan ingin menembak harimau tersebut. Kemudian harimau tersebut menoleh dan Sukyi yang ketakutan secara spontan menembakkan senapannya ke arah harimau. Mengetahui kelompok prajurit yang diserang oleh harimau bermata satu itu, kelompok Gogyong segera menghampiri. Dan pada saat Gogyong melihat Sukyi sedang sekarat, Sukyi meminta bantuan kepada Gogyong untuk memanggilkan ayahnya. Tetapi Gogyong yang sangat berambisi untuk menangkap harimau tersebut tidak memperdulikan Sukyi dan begitu saja meninggalkannya. Gogyong kembali ke tempat di mana meletakkan mayat anak harimau. Pada saat di sana, Gogyong menemui bahwa mayat anak harimau itu sudah dibawa pergi oleh harimau bermata satu, sehingga Gogyong menjadi sangat marah. Pada saat Paman Sukyi bertanya kepada Gogyong apakah dia mengetahui keberadaan Sukyi, Gogyong berbohong dan berkata bahwa dia tidak mengetahui keberadaan Sukyi. Seketika Paman Sukyi berlari ke tempat di mana prajurit dan juga Sukyi diserang oleh harimau bermata satu itu. Di sana Paman Sukyi tidak menemukan tubuh Sukyi dan hanya menemukan senapan yang dibawa oleh Sukyi. Di tempat lain ternyata tubuh Sukyi telah diseret oleh segerombolan serigala ke sarangnya untuk dimakan. Pada saat diseret, Sukyi masih dalam keadaan hidup. Sesampainya di sarang serigala tersebut, Sukyi dicapik-capik oleh beberapa serigala. Kemudian, harimau bermata satu datang menyelamatkan Sukyi. Harimau itu menerkam semua serigala yang ada di sana sehingga semua serigala itu akhirnya meninggalkan tubuh Sukyi. Sukyi yang masih dalam keadaan hidup menyaksikan harimau itu memeluk dan menolongnya. Hingga sesaat kemudian Sukyi menutup matanya dan akhirnya tewas. Harimau itu mengaung sedih seolah menangis dan memeluk tubuh Sukyi. Di sisi lain, Manduk yang pergi ke hutan mencari Sukyi bertemu dengan pamannya dan menanyakan keberadaan Sukyi. Tetapi Manduk tidak mendapati Sukyi di sana, begitupun juga dengan tubuh Sukyi. Kemudian Manduk pulang dan melihat di rumahnya juga tidak menemukan Sukyi. Saat itu Manduk terjatuh lemas dan kemudian angin berhembus sangat kencang.
Tiba-tiba seekor harimau bermata satu yang sangat besar membawa mayat Sugi di hadapannya. Manduk yang ketakutan sekilas teringat masa lalunya dulu pada saat dia berburu dengan Gogyong dan juga Paman Sugi. Saat itu Manduk menembak harimau. Dan ibu harimau tersebut ternyata memiliki 2 anak harimau. Salah satunya adalah harimau bermata satu itu. Meski telah membunuh ibu harimau tersebut, tapi Manduk tidak mengizinkan Gogyong untuk membunuh 2 anak harimau itu. Manduk akhirnya menyelamatkan 2 anak harimau itu dan memasukkannya ke dalam goa. Setiap hari Manduk mencarikan hewan buruan untuk memberi makan harimau-harimau tersebut. Hingga pada suatu saat, harimau-harimau tersebut tumbuh besar dan Manduk tidak mengetahui keberadaan harimau tersebut. Pantas saja ya, harimau bermata satu itu dari tadi melewati Sugi dan tidak membunuh Sugi, kemudian menyelamatkan Sugi dari serigala-serigala itu. Karena ternyata harimau itu telah membalas budi kepada ayah Sugi yang telah menyelamatkannya dulu. Kemudian harimau itu meninggalkan Manduk dan juga mayat Sugi. Manduk sangat bersedih karena kehilangan anaknya. Di tempat lain, Gogyong yang sangat berambisi untuk menangkap harimau mata satu meminta prajurit dengan meriam kepada menteri. Menteri yang serakah itu pun menyetujuinya dan memutuskan untuk mengerahkan ribuan prajurit untuk menangkap harimau tersebut. Gogyong dan juga ribuan prajurit tersebut pergi ke Gunung Jiri. Mereka memasang banyak bom dan meledakkannya di Gunung Jiri. Mereka melakukannya untuk membatasi pergerakan harimau mata satu dan menangkapnya. Tetapi lagi-lagi saat harimau itu muncul, semua pasukan diterkam habis oleh harimau mata satu itu. Mereka semua mati sia-sia. Tetapi kali ini harimau itu terluka. Pada saat Gogyong berhasil menembak harimau itu, rekan-rekan Gogyong menjeratnya dengan tali. Saat Gogyong ingin menembaknya, tiba-tiba harimau itu melepaskan jeratan tali dan menerkam Gogyong. Sesaat kemudian Gogyong pun tewas dan harimau pergi dalam keadaan terluka parah. Saat Manduk merawat mayat Sugi, Manduk merasa bahwa di luar ada sesuatu yang mendatanginya. Angin berhembus kencang. Saat Manduk keluar dari rumahnya dan masuk ke dalam hutan, Manduk menemui harimau yang sedang terluka parah itu. Mereka saling menatap seperti sedang berbicara dan membuat kesepakatan. Harimau pun pergi meninggalkan Manduk. Keesokan harinya Manduk membakar rumah beserta mayat Sugi yang ada di dalamnya. Manduk berkata kepada Sugi bahwa dirinya sekarang juga akan pergi.
Kemudian Manduk pergi ke puncak Gunung Ciri, tempat di mana harimau mata satu itu berada. Meski dengan kondisi yang kelelahan, Manduk tetap berusaha memanjat tebing, yang mana saat itu terjadi cuaca yang sangat buruk dan badai salju. Sesekali Manduk pun hampir terjatuh ke jurang. Setelah bersusah payah, akhirnya Manduk pun sampai di puncak. Dia duduk sambil memegang senapan. Sesaat kemudian tiba-tiba harimau itu datang dan menghampiri Manduk. Manduk dan harimau itu saling menatap. Manduk berkata pada harimau untuk mengakhiri segalanya sekarang, agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi. Manduk pun menembakkan senapannya ke arah harimau. Tiba-tiba harimau itu berlari dan menyerang Manduk yang saat itu sedang berada di tepi tebing. Dan seketika keduanya terjatuh dan menghilang dalam gelapnya malam. Paman Suki yang berhasil menyusul ke puncak pun sempat menyaksikan momen dramatis itu. Mengharukan sekali ya teman-teman. Film diakhiri dengan diperlihatkannya mayat harimau dan Manduk yang saling berdampingan. Keduanya perlahan menghilang tertutup oleh salju dan akhirnya film tamat. Oke, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah setiap makhluk hidup seharusnya hidup berdampingan, saling menjaga, bukan saling membunuh dan menghancurkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di film-film selanjutnya.